Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yadhu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kabil hatim hakaja fi hatain. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah Masjid An-Nur rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali lambat takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan berperang, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Muharram adalah di mana awal tahun baru Islam. Hari ini memasuki 1446 Hijriah. Di dalam bulan Muharram itu ada namanya Asyura, 10 Muharram. Dalam tradisi masyarakat kita dijadikan sebagai tanda kutip lebaran anak yatim, yang sebenarnya adalah bagian daripada menyadarkan kita untuk kepedulian kepada anak-anak yatim. Kalau menilik sejarah, begitu banyak peristiwa besar yang terjadi di 10 Muharram itu. Di antara peristiwa itu adalah Nabi Nuh Allah selamatkan dari banjir besar bersama umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakar tubuhnya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus karena menghancurkan patung berhala yang disembah. Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar oleh Namrus dan rakyatnya. Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu Allah berfirman kepada api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. 10 Muharram. Peristiwa yang berikutnya adalah Nabi Yunus alaihissalam, yaitu diceburkan ke laut dari kapal karena penumpangnya kebanyakan dan harus ada yang dikeluarkan dari kapal laut itu. Setelah berkali-kali namanya Yunus, maka Nabi Yunus pun dikeluarkan dari kapal yang membawanya, dimakan oleh ikan besar, ikan dun. Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatkan dari perut ikan itu di tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang berikutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah di belakang Fir'aun, bala tentaranya yang mengejarnya di depan Laut Merah.
lalu dengan tongkat yang dipegangnya diperintahkan Allah untuk dilemparkan ke laut. Laut itu terbelah dua dan Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Dan itulah Asyura 10 Muharram. Sehingga orang-orang Yahudi melaksanakan puasa di 10 Muharram. Ketika Rasulullah ke Madinah, ada Yahudi melaksanakan puasa, maka Rasulullah mengungkapkan dalam hadisnya, kita lebih berhak dengan melaksanakan puasa 10 Muharram. Dan untuk membedakan antara Yahudi dengan kita adalah puasa sehari dan setelahnya, sehari atau setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa kaitannya dengan lebaran anak yatim? Dalam sebuah hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa Rasulullah itu sangat sayang kepada anak yatim, wabil khusus di tanggal 10 Muharram. Bahkan beliau mengusap anak yatim itu. Setiap usapannya itulah derajat ampunan dosa, sebagai bentuk kasih sayang kepada anak yatim. Sehingga beliau menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ana wa qafilul yatim, aku bersama orang yang menyayangi, mengasihi, menyantuni anak yatim. Bersama aku, bersama Rasulullah, dekatnya seperti dua jari, jari tengah dan jari telunjuk dengan merenggangkan antara keduanya. Saking dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amalan di 10 Muharram itu, di antara peristiwa-peristiwa itu. Momentum itulah yang dijadikan kita mengadakan lebaran anak yatim. Tapi yang terpenting kita harus ingat, yatim itu hidup bersama kita sama 365 hari, bukan setahun sekali. Ini momentumnya mengingatkan pentingnya. Jangan sampai kita termasuk pendusta agama, pembohong agama. Salat kita bohong, zikir kita bohong, zakat kita bohong, haji umrah kita bohong, kalau kita tidak memperhatikan anak yatim. Yang sangat jelas dalam surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian pendusta agama, pembohong dalam agama? Wadzalika alladzi yadul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak memberikan perhatian, santunan, menyayangi kepada anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini amalan. Di antara amalan bulan Muharram Asyura adalah menyantuni anak yatim, berkasih sayang kepada anak yatim. Yang kedua, istighfar. Amalan Rasulullah adalah istighfar, memperhebat, memperbanyak istighfar. Sebagaimana nabi-nabi yang diselamatkan dan diterima taubatnya di 10 Muharram. Nabi Adam melakukan satu kesalahan, dikeluarkan dari surga ke bumi ini, bertaubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya 10 Muharram, dan itu setelah 40 tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam bertaubat karena beliau tanda kutip ngambek, karena berdakwah hanya segelintir orang yang mau menyembah Allah. Akhirnya dimakan oleh ikan nun yang sebagaimana di awal tadi disampaikan, bertaubat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah amalan di bulan Muharram, perbanyaklah taubat, istighfar kepada Allah. Dan memang istighfar itu bukan hanya Muharram, tapi momentum itu harus lebih diperbanyak lagi. Sebab Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, man lazima istighfaran, siapa orang yang melazimkan dalam hidupnya istighfar, ketika punya masalah Allah berikan jalan keluar, ketika punya kesulitan Allah mudahkan. Bahkan di ujung hadis itu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Istighfar. Amalan yang berikutnya adalah saum sunnah Asyura. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, salat utama setelah salat wajib adalah salatul lail. Puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Untuk membedakan dengan Yahudi, disunahkan puasa 3 hari, 9, 10, 11, atau 2 hari, 9 dan 10.
sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur fikih. Ya, Imam Al-Qurtubi misalnya menjelaskan seperti itu. Man soma yaumu Asyura, siapa orang yang puasa di 10 Muharram, yukafiru sanatan madiyatan, maka Allah akan ampuni dosanya selama 1 tahun. Masalul muslim rahimakumullah. Ini di antara amalan-amalan bulan Muharram. Paling tidak adalah kita mengingatkan bahwa bulan Muharram ini momentum perubahan. Hijrah itu kan berubah dari kesyirikan kepada ketauhidan, berubah dari malas menjadi tekun ibadah, berubah dari pelit menjadi hamba Allah yang dermawan, berubah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Rasulullah dalam sebuah hadis, Ali bin Abi Thalib menyatakan, man kana yaumu khairan min amsi fa warabihun. Barang siapa orang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung, orang yang sukses. Man kana yumisla amsi fa huwa khasirun. Siapa orang yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada peningkatan ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, maka dia rugi. Tambah umur, usianya secara angkanya bertambah, tapi amalnya tidak bertambah, maka dia rugi. Apalagi man kana yamu syarrun min amsi wa mal'unun. Barang siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada kemarin, maka dialah orang yang celaka, dilaknat. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah momentum Muharram. Jadikan momentum perubahan agar tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husna ibadatik, ya Allah ya Rabb. Kami bermohon kepada bantu kami, ya tolong kami menjadi hamba-Mu yang selalu berzikir kepadamu, menjadi hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, menjadi hamba-Mu yang mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridha-Mu. Sebagaimana iftitah yang kita baca, kita selalu berjanji kepada Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya mencari ridha Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.